Selamat pagi atau siang, Pak Andika dan teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cornelia Nufika Putri, dan di sini saya akan memulai presentasi kelompok 5 dengan judul Akuntansi Dahulu dan Masa Kini. Jadi saya akan memulai di bagian sejarah akuntansi. Kebudayaan manusia pada masa prasejarah dengan menggunakan batu, kayu, atau daun menurut tingkat kebudayaan manusia kala itu. Menurut Ahmad Riyani Belkhaoui dalam bukunya Teori Akuntansi, berbagai usaha telah dilakukan untuk mengidentifikasi tempat dan waktu lahirnya sistem pembukuan berpasangan atau yang sekarang disebut dengan akuntansi. Ada pula peradaban yang memperkenalkan sistem pencatatan tersebut dan antara lain yaitu yang pertama, peradaban Kaldea Babilonia, Assyria, dan Samaria yang menerapkan atau yang merupakan permula adanya sistem pemerintahan pertama di dunia, pembuat sistem bahasa tulisan tertua, dan cikal bakal catatan usaha tertua. Yang kedua, peradaban Mesir, membuat tempat untuk para penulis keuangan dengan membuat mesin perputaran keuangan dan departemen. Yang ketiga, peradaban rakyat Tiongkok pada dinasti Zhou dengan akuntansi pemerintahan yang menggunakan peran kunci dan canggih. Yang keempat, peradaban Yunani, memperkenalkan sistem akuntansi pada tahun 256 sebelum Masehi. Dan yang kelima adalah peradaban Roma yang menetapkan hukum bahwa pembayar pajak wajib membuat laporan keberadaan keuangan. Lalu pada abad ke-14, pedagang dari Genoa, Italia, mulai mengadakan pencatatan secara sederhana. Mereka telah mengenal metode pembukuan berpasangan. Buku yang membahas pembukuan berpasangan pertama kali ditulis oleh Masari pada tahun 1340. Menurut Raymond de Raver, pencapaian terbaik antara tahun 1250 dan 1400, para pedagang menggabungkan elemen yang beragam menjadi suatu sistem terintegrasi yang diberi nama akun dan transaksi yang terjadi ditulis dengan prinsip berpasangan. Mereka mulai mengembangkan dasar-dasar akuntansi biaya, mengenalkan pembalikan dan penyesuaian pada akun-akun akrual dan deferral, serta memberi perhatian kepada audit neraca. Lucas Paciolo atau Luca Pacioli pada tahun 1494 menerbit Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionali, di mana dalam suatu bab berjudul Tractatus de Computius et Scriptoris menjelaskan bahwa sistem pembukuan berpasangan itu disebut dengan sistem kontinental. Terima kasih. Nah, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Ayudia. Saya akan melanjutkan presentasi materi dari teman saya sebelumnya. Menurut Pacioli, tujuan pembukaan adalah untuk memberikan informasi para pedagang mengenai aset dan kewajibannya yang tepat. Sistem perdebatan dan perkreditan digunakan untuk melakukan pencatatan secara berpasangan. Jika ada satu kreditur, maka ada debitur. Dalam pencatatan digunakan 3 buku, yaitu memorandum, jurnal, dan buku besar. Pencatatan bukan hanya nama pembeli atau penjual, ukuran, berat, dan harga barang, tetapi juga syarat pembayaran. Bila ada transaksi berupa penerima kas atau pembayaran kas, maka catatannya dengan mencantumkan jenis mata uang dan nilai konversinya. Dia juga menyarankan perhitungan profit dan penutup buku setiap tahun. Wabarakatuh, saya Salwidiana ingin melanjutkan apa yang tadi teman saya sampaikan. Di Eropa, sistem pembukuan berpasangan berkembang, khususnya di Belanda dikenal dengan sebutan sistem kontinental. Abad ke-19 di Amerika Serikat, teori dan praktik pembukuan berpasangan berkembang menjadi akuntan atau accounting, yang akhirnya dikenal sebagai sistem Anglo-Saxon. Perkembangan akuntan mulai ada di Indonesia setelah undang-undang mengenai tanam paksa dihapus tahun 1870, sehingga bermunculan kaum pengusaha swasta Belanda yang berkeinginan untuk menanamkan modalnya. Kebutuhan dunia usaha terhadap akuntansi tumbuh dan berkembanglah sistem kontinental Belanda yang di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan tata buku.
Masuknya Jepang menduduki Indonesia menggantikan Belanda. Di Indonesia mengalami kekurangan tenaga akuntansi. Kemudian atas prakarya dari Mr. Selamat didirikan kursus-kursus akuntansi di Indonesia yang menghasilkan tenaga akuntan. Saat itu mulailah putra-putri Indonesia dikirim ke luar negeri atau Amerika Serikat untuk memperdalam ilmu akuntansi. Kemudian tahun 1950-an beberapa fakultas perguruan tinggi membuka jurusan akuntansi, khususnya Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang kemudian diikuti oleh perguruan tinggi negeri yang lain. Dimulai pada tahun 1952, akuntansi di Indonesia yang sebelumnya menganut sistem kontinental berganti ke sistem Anglo-Saxon Amerika Serikat. Dalam perkembangannya, pada tahun 1957 berdiri Organisasi Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. IAI berhasil menyusun Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. 1996 direvisi tahun 2009 dan berakhir disempurnakan dengan Konvergensi International Financing Reporting Standard atau IFRS 2012 sebagai dasar penyusunan laporan keuangan perusahaan di Indonesia. Dengan demikian, di Indonesia standar akuntansi dikenal dengan 1. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK. 2. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas atau Publik atau SAK Etap. 3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah atau PSAK Syariah. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Sharon Regina Timothy. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Berbagai keterampilan dan kemampuan bawaan manusia memberikan kelebihan manusia daripada mesin. Manusia menggunakan indera untuk memproses apa yang dilihat, didengar, disentuh, dan kemudian bertindak sesuai seringkali spontan. Banyak dari apa yang dilakukan manusia setiap hari tergantung pada atau belajar dari pengalaman, serta mengambil keputusan berdasarkan informasi tidak lengkap dan memerlukan judgement mesin atau tidak bisa melakukannya. Beralihnya sektor akuntansi ke dunia digital harus diikuti dengan perubahan sikap. Pada sebagian masyarakat yang belum melek teknologi, menganggap tabu masalah perubahan, mereka masih mempertahankan sistem konvensional. Takut dan ragu akan keamanan data dan berpikir akan sesuatu yang merugikan bakal terjadi sebagai salah satu momoknya. Hal ini lumrah, setiap perubahan akan membawa dampak positif dan negatif dan akan lebih percaya setelah mereka membuktikannya. Ketakutan dan raguan itu harus segera dihilangkan untuk segera mengikuti zaman meskipun secara perlahan mengejar ketertinggalan. Karena perubahan itu pasti akan terjadi dan tidak dapat dihindari. Melakukan penyesuaian zaman akan meningkatkan keterampilan. Karena pimpinan perusahaan tentunya akan dapat lebih cepat mengambil keputusan terbaik untuk meningkatkan pelayanan dan mencapai masa depan yang lebih meningkat. Dunia pendidikannya benar-benar menyongsong abad milenial. Meskipun dasar manual harus dikuasai terlebih dahulu, akan tetapi perlu diiringi dengan praktek yang menggunakan teknologi. Jadi peserta didik perlu banyak tahu tentang pencatatan akuntansi menggunakan aplikasi dimulai dari spreadsheet yang berbasis komputer kemudian aplikasi lainnya. Untuk meningkatkan kemampuan menjadi seorang teknisi akuntansi profesional perlu menggunakan kompetensi yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian lulusan SMK dari KKNI level 2 dinaikkan menjadi KKNI level 4 teknisi akuntansi muda. Agar KKNI level 4 tersebut tercapai dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi peminatan dengan mendatangkan guru tamu atau dengan meningkatkan kompetensi lintas minat dengan lembaga instruksi atau pendidikan tinggi. Sekarang saatnya kalian harus sungguh-sungguh dan belajar teknologi untuk mengejar ketertinggalan. Karena pada dunia usaha sudah semakin banyak yang menggunakan aplikasi keuangan, sehingga aplikasi harus dikuasai agar bisa menjawab tantangan masa depan. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Valesa. Saya akan melanjutkan presentasi materi dari teman saya sebelumnya. Perbedaan sistem manual dan sistem komputer. Baik dalam sistem manual maupun sistem komputer mempunyai konsep dasar ilmu akuntansi sama.
namun hanya berbeda dalam mekanisme mengerjakan karena alat yang dipakainya. 1. Akuntansi menggunakan sistem manual. Sistem manual adalah pencatatan menggunakan tangan dan alat yang digunakan, pulpen, buku, dan kalkulator sebagai alat bantu menghitung. Banyak membuat kolom-kolom untuk mengerjakan penghitungannya seperti yang kalian lihat di bab 1. Apa akuntansi manual masih perlu dipelajari? Karena akuntansi manual adalah dasar ilmu untuk membekali agar dapat berpikir secara logis dalam memecahkan masalah akuntansi. Sedangkan ilmu tidak bisa dapat secara instan melainkan berproses dalam mengingat, lalu paham, kemudian mengaplikasikan, selanjutnya dapat memecahkan problem. Paham akan konsep dasar akuntansi, nantinya dapat berpikir secara nalar, sehingga akan berpikir kritis, memperkuat argumen dalam menyelesaikan permasalahan keuangan, yang pada akhirnya setelah menguasai konsep dasar dapat memecahkan berbagai masalah keuangan. Bukan hanya pencatatan menjadi tepat dan akurat, akan tetapi dapat merancang model pencatatan yang praktis, bahkan mengomunikasikan dalam bentuk data diagram untuk memperjelas informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia Siska. Saya akan melanjutkan materi presentasi dari teman saya sebelumnya. Yang dilakukan apabila menggunakan sistem manual sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan tangan untuk menulis sehingga tenaga manusia lebih banyak dipakai untuk mengerjakan. Yang kedua, laporan bagian awal dan tengah sulit dibuat dengan segera, manual selalu bolak-balik menjumlah, mengurangi, menambah, maupun membagi. Yang ketiga, menggunakan ketelitian tinggi dan tenaga lebih untuk entry data. Yang keempat, penerapan aturan catatan yang membutuhkan hafalan dan pemahaman. Yang kelima, pengamanan dokumen harus disimpan dengan ketat, apabila ada yang hilang berakibat fatal. Materi yang kedua, akuntansi menggunakan sistem komputer. Akuntansi sistem komputer selalu menjawab tantangan masa depan seperti sekarang yang sudah memasuki abad keempat. Karena sistem akuntansi manual mempunyai berbagai kelemahan, antara lain, yang pertama, banyak menggunakan tenaga dan waktu sehingga kurang efisien. Yang kedua, penyimpanan arsip dan buku pembukuan memakan tempat ruang banyak. Yang ketiga, penyimpanan juga rentan rusak bila ada bencana. Karena kelemahan tersebut, sehingga proses pencatatan manual sudah banyak ditinggalkan. Saat ini, komputer atau laptop menjadi alat bantu bekerja wajib bagi karyawan keuangan. Mengingat pentingnya penyimpanan data dan dapat dibuka sewaktu-waktu dimanapun asal ada internet. Bahkan tidak bekerja ke kantor sekalipun, asal ada data yang masuk, semua bisa diselesaikan. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Mutia Salsabila. Saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Yang dilakukan apabila pencatatan akuntansi dengan sistem komputer. A. Permulaan membutuhkan pemroses database. B. Banyaknya fitur sebagai tempat menyimpan data. C. Sistem cepat, kebutuhan informasi segera didapat. D. Langsung bisa menampilkan laporan keuangan. E. Cepat dilakukan jejak audit dengan mengecek alur program. 3. Perbedaan pencatatan sistem manual dan sistem komputer. Kegiatan kerja. Manual menggunakan fisik, komputer menggunakan perangkat lunak. Kegiatan rekaman atau pemindahan data. Manual menggunakan buku, komputer dengan klik fitur. Kegiatan hitung dengan manual dan komputer untuk input data. Kegiatan kecepatan, manual dengan lambat, komputer dengan cepat. Kegiatan laporan, manual untuk disiapkan di akhir periode dan komputer yang dapat diakses setiap hari. Ringkasan, pencatatan sudah ada sejak zaman batu dengan ditemukannya relief tulisan sandi. Kemudian dimulainya peradaban manusia di Babilona, lahirlah sebagai cikal bakat pendapat. Abad ke-14, Lucas Pacioli menerbitkan buku yang di dalamnya membahas pembukuan berpasangan. Masuk ke Indonesia tahun 1870 pada masa penjajahan Belanda dengan sistem tata buku. 1950 berdiri perguruan tinggi dengan jurusan akuntansi.
Tahun 1957, lahirlah organisasi Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. Pada masa sekarang, akuntansi sudah menyesuaikan teknologi digital dengan menggunakan komputer untuk menginput dan mengelola data. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.